Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesadaran Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu illa ma'allamtana. Pasti ketika kita merasa tidak berilmu, Engkau ya Allah mengajari kami. Illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim, sungguh Engkau itu maha tahu. Jangan sok tahu. Allah itu maha tahu dan Allah itu maha bijaksana. Dengan kesadaran ummi, bodoh, rendah hati, alladzi 'allama bil qalam, nanti Allah akan mengajari kita dengan menulis. Maaf panjenengan nunggu tadi saya itu nulis. Bukan nulis di buku tapi nulis di laptop. Ya, alladzi 'allama bil qalam. Dan insya Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajari manusia yang selalu merasa bodoh sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Ya, kemarin kami kedatangan sahabat. Sahabat ini lama enggak komunikasi. Kemudian tiba-tiba WA saya komunikasi. Ternyata disambungkan dengan bab masalah. Jadi kalau panjenengan ada masalah itu saya berterima kasih. Jadi ingat saya kayaknya. Iya, akhirnya silaturahim, putrinya ditolak di perguruan ini, perguruan ini, perguruan ini. Akhirnya datang ke Badukun. Ya Allah. Akhirnya saya jawab pakai ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 216. Semoga menjawab masalah-masalah kita. Allah itu maha menjawab masalah kita dari hambanya, dari Quran, dari peristiwa, dari kejadian-kejadian. Kalau kita ulul albab, maksudin paham. Kalau kita ulul albab, cerdas membaca, maka Allah itu sering menjawab di balik peristiwa takdir demi takdir. Kalau jenengan mau mikir, gak enak ya, mau mikir. Kita ini sering mikir apa enggak mikir sih? Tadi sholat Isya itu suasana sholat tahajud saya yang lagi mengasah surat Al-Alaq, surat Iqra. Minta kepada Allah agar Iqra kami itu semakin tajam. Mampu membaca zahir batin daripada takdir, mampu membaca dari zahir batin Al-Quran, mampu membaca zahir batin hadis. Bagian dari Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Si fulan didatangkan ke saya, itu amanah Allah enggak? Apakah kebetulan? Ya, al-haqqu mir rabbik. Allah itu maha betul. Dan itu perlu dibaca. Makanya setiap ada peristiwa, saya membaca kejadian nyata dan saya membaca qauliyah Quran, setelah itu tak bagikan kepada jenengan. Ya tiba-tiba jenengan juga kebaca juga. Enak mana? Kebaca sama enggak kebaca? Pak Gogo enak mana? Gimana Bu Anis hadir? Enggak hadir.
Saya khawatirnya itu wujudu keadamihi. Bu Anies paham ini bahasa kiasan saya, wujudu keadami. Adanya itu seperti tidak adanya itu. Jadi saya ngajari jenazah, saya ngajari orang mati, adanya seperti tidak adanya. Siapa itu? Orang yang sholatnya tidak khusyuk, hatinya tidak hadir, yang hadir fisiknya saja seperti sholat jenazah. Yang sholat seperti jenazah, mensolati jenazah. Akhirnya jenazahnya tanya, jane sing mati iku sapa? Sing sholat ngomong, podo mati ini bu. Ya Allah ya Karim. Mari kita baca yang tadinya hati kita gelap gulita menjadi terang benderang. Jangan kebalik, dibukakan Al-Quran, melek jadi merem, dibukakan HP, ya pada pengalaman ini kan ya segitu aja, ketawa. Pada pengalaman ini kan gitu kan. Ada apa dengan mata kita, dibacakan Al-Quran, kan awalnya melek, jadi merem, dibukakan HP. Mari kita baca bersama-sama, ngalap barokah. Ya Allah, jadikanlah Pondok Al-Khusyuk ini laksana gua khira, tempat membaca ayat dohir batinmu ya Allah yang nanti membaca kaunia kita. Ya, berbahagialah kalau hati panjenengan itu terbaca Al-Quran. Berarti jiwanya hadir. Kalau enggak terbaca, Ustaz, aku enggak terbaca Ustaz. Ya, sampean hadirnya kayak genderuwo. Atau mungkin tamu tidak diundang. Baik, Mas Rudi hadir? Apa saking irengnya sampai gak ketok? Ya Allah. Ya. Mari sama-sama kalau panjenengan hafal, Bu Anis, sholat tahajudnya baca Al-Alaq. Hafal 5, ya 5 itu aja Bu Anis. Dan saya senang sekali sujud tilawah. Tiba-tiba pas sholat tahajud didatangkan burung berkicau. Sudah dijawab ini. Masih ingat pembelajaran kita surat Al-Hajj ayat 18? Bukankah apa dan siapa yang ada di muka bumi ini bertasbih sujud kepada Allah? Burung, pohon, gunung, dan semuanya. Senang sekali. Senangnya itu karena kaunia dengan kauliyanya nyambung. Kenyataan yang terjadi dengan teori yang ada di dalam Quran dan hadis itu nyambung. Saya dan jenengan harus minta nyambung antara kaunia, kun fayakun, dengan qauliya. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Rasakan, sudah ada rasanya yang turun? Al-Maidah. Quran itu ma'dubatullah, hidangan langsung dari langit. Perhatikan, Rasulullah mengkiaskan Al-Quran itu hidangan. Siapa orang yang tidak bisa merasakan hidangan? Orang yang sakit gigi,
sakit hati atau sakit bagian fisiknya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hatinya sudah sakit, dibacakan Al-Qur'an tambah loro. Berbeken ngaji terus. Itu dasar hatinya sakit ya. Krungu adzan berbeken tambah sakit. Dibacakan Al-Qur'an teriak-teriak menangis dan muntah-muntah, ru'yah. Ya Allah, izinkan merasakan hidanganmu yang tiada taranya. Ma'dubatullah, Al-Quran itu hidangan Allah. Bahkan hablullah, tali kesambungan connecting kepada Allah. Makanya kalau baca Al-Quran dan dibacakan dalam sholat atau di luar sholat, gunakan tembaga kabel hatimu. Karena kabel itu nyambung bukan luarnya. Kalau luarnya isolator, karet itu loh. Sedangkan yang nyambung adalah tembaga atau serabut. Hati kita itu ada serabutnya, ada tembaganya. Jangan sampai seperti kabel yang nyambung tapi dalamnya putus. Ngaji, ngantuk, berarti dalamnya ya. Ngono iku langsung futun candidnya. Sesama gitu biasanya saling ngerjain ya betul ya candid. Ya Allah. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan kepada kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, perang itu sesuatu yang kalian benci, yang tidak kalian senangi. Perang di sini baik perang zahir maupun perang batin hawa nafsu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, rasakan jangan-jangan sesuatu yang kamu benci padahal baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, jangan-jangan sesuatu yang kamu senangi, kamu cintai itu jelek bagi kalian. Menampar kita, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, demi Allah. Allah itu Maha tahu. Sedangkan kamu itu tidak tahu. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.